Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mekanika tanah 1 masih mengenai tegangan pada tanah ya. Kalau minggu kemarin itu materi kita mengenai tegangan efektif ya. Tegangan efektif. Kemudian ada ini ya, ada PR ya, PR kemarin. Ya, sebentar. Kalau kemarin itu tentang tegangan efektif ya. Tegangan efektif ya, tegangan yang akibat pembebanan ya. Tegangan akibat pembebanan. Nah, sini kemarin ada contoh soal ya. Contoh soal ini 91, bukan contoh soal, PR yang harus dikerjakan 9.1 sampai 9.3. Yang diminta itu berapa tegangan di masing-masing titik ya kan. Jadi kalau di sini ini ada namanya, kalau di buku ini kalian bisa gunakan buku Braja M.Das, Khalid Soban, itu Principle of Geotechnical Engineering tahun 2018. Nah, di sini ada mengenai in situ stress atau tegangan pada tanah, pada lokasi. Nah, di sini kalau in situ stress ini ya, stress itu tegangan ya pada saturated soil. Saturated soil itu berarti sebentar. Nah, kalau stress in saturated soil ini without seepage, maksudnya ini tanah jenuh ya. Tanah jenuh ini tanpa rembesan. Nah, sama tegangan normal H kali gamma W ini kan ini dia tekanan hidrostatik ya. Nah, tekanan hidrostatik, kemudian ini ada HA minus H ini. HA itu kedalaman titiknya, H itu adalah kedalaman lapisan airnya. Nah, sama saja sebenarnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai, ini lihat ya, contoh-contoh soal ya. Sama ini kan ada A, B, C. Nah, soil profile is shown in figure 9.3. Calculate the total stress for water pressure and effective stress at point A, B, and C. Jadi dimintanya tekanan total, kemudian tekanan air pori, kemudian tekanan efektif, tegangan efektif di titik A, B, dan C. Nah, di titik A tekanan itu 0. Kenapa tekanan itu 0? Karena dia di permukaan, jadi tidak ada beban di atasnya. Kemudian pore water pressure-nya, tekanan air porinya 0. Kenapa tekanan air porinya 0? Ya karena muka airnya itu ada di titik B. Kemudian ada efektif stress. Efektif stress itu kan efektif stress kemarin ini kan sama gamma aksen sama dengan
kok gak masih tahu aksen itu sama dengan tahu total ya dikurang U kan, tekanan hidrostatik. Nah, jadi di poin A itu semuanya 0. Nah, poin B itu mendapat B ini ya, dia mendapat beban dari lapisan di atasnya. B itu mendapat beban dari lapisan di atas itu sebesar 6 gamma ya, 6 kali 6 itu ketebalan ininya tebalan lapisannya, jadi 6 ini adalah Z. Terus tekanan hidrostatiknya 0. Nah, tekanan hidrostatik ya U pada permukaan tuliskan di sini ya. U pada permukaan MAT itu sama dengan 0 ya. Jadi tekanan hidrostatik pada permukaan muka air tanah itu sama dengan 0 ya. Jadi di atas permukaan air tanah itu tekanan hidrostatiknya itu sama dengan 0. Sama dengan pada permukaan tanah itu total stressnya atau tekanan totalnya itu sama dengan 0. Kecuali kalau misalnya tekanan total itu kecuali jika di atas permukaan tanah itu ada beban merata. Kemudian at point C, jadi kalau dilihat di sini ya, ini ya pada titik B ini adalah tegangan pada titik titik C ini tegangan pada titik B. Ditambah 13 ini Z2-nya kan. Ini Z1, ini Z2. Tuh. Nah, refer to example 9.1, how high should the water table rise? Jadi berapa tinggi muka air tanah yang harus naik ya akibat tekanan efektif di C sebesar 190 kN per meter kubik. Asumsinya masanya akan sama pada kedua layer lapisan ya. Jadi intinya ya semakin ke bawah ya ini ya semakin ke bawah tegangannya, tegangan efektif, tekanan normal total itu semakin besar. Jadi makanya kalau tanah itu semakin ke bawah dia semakin besar. Jadi tekanannya semakin ke bawah itu semakin besar. Nah, kemudian distribusi ini kan sudah mengenai tegangan efektif. Kemudian kita lanjutkan dengan distribusi tegangan. Distribusi tegangan itu jadi distribusi itu penyebaran tegangan ya, penyebaran tegangan dalam tanah. Jadi penyebaran tegangan dalam tanah akibat pembebanan ya. Jadi di sini prinsip distribusi tegangan ini yang gambarkan ini yaitu pembebanan akibat konstruksi di atas melalui pondasi. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk memperkirakan penurunan pada permukaan tanah, maka kita harus mengetahui penambahan tegangan pada setiap kedalaman. Jadi harus diketahui berapa penambahan tegangan pada setiap kedalaman. Setiap kedalaman itu bisa saja per satuan panjang per meter misalnya.
Nah, di sini ada ilustrasinya. Ini ada pondasi tapak, pondasi dangkal, kemudian ada beban tiang gedung. Nah, beban tiang gedung inilah yang akan salurkan ke tanah, kemudian tersebar. Jadi beban ini tidak langsung dari atas langsung ke bawah seperti ini saja, kan? Hanya satu, nanti dia akan menyebar melalui bawah di bawah tapak pondasi ini. Nah, mengenai distribusi tegangan itu pertama kali diperkenalkan oleh bisnis itu melalui teori elastis, itu tahun 1885, abad 19. Nah, pada tahun 1885 bisnis menemukan persamaan untuk menghitung penambahan tegangan vertikal akibat beban terpusat. Umumnya dikenal dengan nama teori elastis. Jadi teori elastis ini persamaan untuk penambahan tegangan vertikal akibat beban terpusat. Nah, jadi tegangan vertikal itu sebesar tau Z itu ya, ini ada rumusnya, Q per Z kuadrat dikali 3/2 pi kali lagi 1/1 plus R bagi Z kuadrat, pangkatkan lagi 5/2. Z itu adalah kedalaman di bawah permukaan, ya. Kedalaman di bawah permukaan, kedalaman yang ditinjau nanti, yang akan ditinjau. Nah, R itu adalah ada jarak horizontal. Jarak horizontal dari garis kerja. Kan kalau beban terpusat itu kan gayanya kan vertikal. Nah, tapi kalau kalau dia vertikal berarti garis kerjanya ya vertikal. Sepanjang sumbu Y, ya kan? Sumbu Y. Nah, kalau jarak horizontal atau dari garis kerja, berarti garis kerjanya kan sumbu Y, berarti jaraknya dari sumbu Y berapa? Itulah ada R. Kemudian Q itu adalah besar beban terpusat. Nah, yang ini tau Z rumus pertama kali ini adalah manual, ya. Manual. Nah, kemudian dikembangkan. Ini menjadi tau Z itu sama dengan I tau dikali Q per Z kuadrat. Jadi I tau ini adalah faktor pengaruh dan merupakan fungsi dari R per Z. Ini didapatkan dari grafik. Ya. Nah, ini grafiknya ini, ya. Ini beban terpusat. Ini disebutkan R itu jarak titik yang ditinjau. Kalau ini titik yang ditinjau itu adalah P, maka jarak titik P itu ke sumbu kerja. Kemudian Z itu adalah kedalaman titik P. Di sini dilihat sumbu X itu ada R per Z, kemudian ada kurvanya, ya kan? Nanti kalau misalnya ini misalnya seperti ini. Ini lihat nih. Ada R per Z-nya, R sama dengan 0. Nah, di sini R ada Z. Kemudian dibuat R per Z. Nah, di sini cari I tau-nya berapa? Cari I tau-nya. Nah, R per Z ini, kalau misalnya R per Z-nya R-nya 0, maka ininya 0. R per Z-nya 0, berarti di sini. Ini 0. Ke sini. Jadi, dari ini, ya. Ini kalau karena ini di sini 0, maka dia ke atas sampai dia memotong kurva yang melengkung ini. Nah, berarti di sini. Kalau di situ ini berarti berapa nih? Kalau ini 0,01, 0,1 berarti nih ada 0,2, 0,4, kemudian
Nah, berarti misalnya 0,475. 475 itu 0,48. Berarti di sini 0,48. Nih. Nah, kalau misalnya ininya 1 dengan nya 1, berarti R per Z-nya 1, ya kan? Kalau R per Z-nya 1, berarti dari sini. Ini. Ini berarti nah, ini 1 kan? Nah, 1 berarti ke atas. Nah, ini kita proyeksikan ke kiri. Nah, itu dapatnya berapa? 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,06, nah 0,07, ini 0,07 kan, 7 ke 8 itu 0,075, berarti ini 0,075. Nah, kalau dia satu-satu, kalau misalnya satu ininya 1, kemudian ininya 2, 1 per 2 berarti 0,5. Nah, kalau 0,5 ini aja 0, ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Berarti 0,5 itu setengah dari sini. Dan kalau ini berarti ini 0,5 ini digambar sampai ke atas ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini dapatnya berapa? 0,1, 0,2, 0,27 misal. Jadi sini 0,27. Kalau ini 1, ini 3. Berarti ini kedalamannya. Berarti 1 per 3, 0,33. Kalau 0,33, ini 24. Berarti di sini. Sama kayak gini. Ya, diambil sampai ke atas. Nah, berarti ini berapa? 0,4. Nah, itu untuk mencari I-tau-nya. I-tau yang ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau mencari ini, tau Z-nya, ya tinggal di ini, berarti kalau ini ya, tau Z-nya, kalau Q-nya misalnya, Q-nya 100. Ini. Nah, kalau misalnya ini, kalau yang 1 ini berarti I-tau-nya 100 dibagi 1 kali 0,075 sama dengan 7,5, ya kan? Kemudian kalau misalnya yang ini, yang Z-nya 2, ya, tau Z sama dengan 100 dibagi 2 kuadrat berarti 4 dikali 0,27 dan seterusnya. Itu kalau untuk beban terpusat. Nah, contohnya ini. Kemudian ada beban garis lurus. Ya, kalau beban garis lurus sama. Ini sumbu Y itu X per Z itu kan ini. X itu jarak titik yang ditinjau, jarak titik P ini terhadap garis tengah ya, garis tengah beban linier ke beban garis lurus. Nah, garis tengahnya kemudian ini A itu jarak
misalkan kayak gini, kalau tampak samping ya, ini ada kolom. Kalau dia pondasi menerus, ya kan? Ini kan ada kolom, dan kolom. Nah, untuk garis kerjanya itu dia pasti di tengah. Garis kerjanya di tengah sini. Nah, garis kerjanya di tengah sini. Ini garis kerja. Garis kerja itu kan dia diambil di median atau di tengah. Nah, sekarang gini. X itu jarak yang ditinjau. Ini misalnya titik P, ini adalah X, kemudian Z, kedalaman Z itu ini, kedalaman titik P, ini adalah Z, kemudian A itu ini jarak antar beban. Nah, itu. Sama tadi, dicari X per Z. Kalau X-nya misalnya 2 meter, atau Z-nya misalnya 3, jadi 2 per 3. Berapa 2 per 3? 0,1 dari 0,67. Ini bisa di sini 0,67. Nah, ini 0,67. Digambar sampai ke atas. Nah, ini dapatnya berarti 0,3. Nah, itu. Ini untuk beban garis lurus. Kemudian ada beban merata berdasarkan bentuk pondasinya. Ada pondasi lingkaran. Pondasi lingkaran ini kalau rumus manualnya Q dikali 1 minus 1 per 1 plus R dibagi Z kuadrat dipangkatkan lagi 3 per 2. Ini R itu jari-jari daerah pembebanan. Kalau jari-jari daerah pembebanan berarti jari-jari pondasi. Nah, Z kedalaman titik yang ditinjau, Q itu beban rata. Nah, ini jadi dicarinya dulu. Kalau ini R kecil per R besarnya berapa, kemudian setelah itu dicari Z per R besarnya berapa. Nah, itu untuk pondasi lingkaran. Jadi kalau misalnya diketahui misalnya R ini 2 meter. Kemudian Z-nya misalnya 2 meter. Kemudian jari-jarinya misalnya 3 meter. Nah, berarti R per Z-nya itu berapa? R per Z 2 per 2 sama dengan 2 per 3. Kalau ini berarti R kecil per R besarnya itu 2 dibagi 3. Itu 0,67. Kemudian Z per R. Z-nya 2 meter. Z-nya 3 sama 0,67. Nah, kalau kayak gini, Z per R. Nah, R per R. Kemudian Z per R. Kan? Kalau Z per R 2 meter. Kemudian ini Z per R. 2 dibagi 2 per 3 0,67 meter. 0,67 cari di sini. Berarti ambil yang mendekati, ambil yang ini kan Z per R. Z per R yang ini 0,67. Sedangkan di sini ada 0,5 sampai 10. Sehingga yang dipakai yang mana, yang mendekati kemana, antara 0,5 sampai 1. Karena dia lebih dari 0,5 berarti ambil aja
gunakan yang 1. Nah, 1 ini R per R-nya 0,67, berarti 2, 4, 6. Berarti di sini. Di sini ya, sampai memotong yang 1, ya kan? Nah, dapatnya sini. Berarti ini berapa nih? 0,5. Berarti ini I taunya ini 0,5. Seperti itu. Nah, nanti tinggal untuk mencari tau Z-nya tinggal dimasukkan saja ini. Jadi dia ini jadi tau Z itu sama dengan Q dikali I tau. Jadi kalau misalnya Q-nya berapa? Kalau Q-nya 2 ton per meter, ya kan? Tinggal dikalikan saja 2 dikali 0,5, ya kan? Dapat ini 1 ton per meter padat. Ini seperti itu. Itu untuk beban merata pondasi lingkaran. Nah, kalau segi 4 beda lagi. Kalau segi 4 ya, kalau misalnya P-nya itu di bawah tapak, maka dia tinggal dibagi, misal kayak gini. Nah, ini ada 2 kondisi. Satu, P itu ada di bawah tapak. Kalau tapak atas, misalnya P-nya itu di bawah sini. Ya kan? Yang kedua, kondisi yang kedua, ini ada tapak pondasi. Nah, dia berada di luar tapak. Di luar tapak pondasi. Jadi, kalau ininya, nah jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya jadi di bawah kayak ini, dia tinggal dibagi ini ya, bentar. Ini kalau kayak gini, ya dia tinggal berarti dia dibagi ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ini titik P, maka tegangan pada titik P itu sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3 ditambah tegangan 4. Itu kalau dia misalnya dia di ini ya. Kalau misalnya dia di bawah ini ada P-nya di sini ya. Nah, tinggal dibagi. Nah, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, tinggal ini kalau misalnya ini ada awalnya ini B, ya kan? Kemudian ini L. Nah, tinggal ini. Berarti kalau ini ada ada B1, kemudian ada L1. Nah, seterusnya gitu kan. Kalau misalnya ini untuk ada berarti I tau 1. I tau 1 itu nyari M1. M1 itu berarti B1 per Zn-nya itu R1 per Z. Seterusnya, misalnya kayak gini ya. Misalnya ada soal ya, pondasi segi 4 ya. Nih,
Z-nya itu sama dengan Z-nya sama dengan 3 meter. Q-nya 5 ton per meter. Kemudian ukuran pondasinya ini 4 kali 3 meter. Berarti di sini ada ini 4, ya kan? Ini 3 meter. Nah, karena misalnya kalau P-nya ada di sini ya, P-nya ada di sini. P di sini jaraknya 1,5 meter, ya kan? Kemudian ini jaraknya 1,5. Nah, kalau kayak gini berarti kita cari ini dibagi dulu, dibagi 4. Satu, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, untuk mencari I tau 1, ya, I tau 1. M-nya berapa? M1. M1 ini kan ada B per Z. 1 berarti 1,5 dibagi Z-nya berapa? Z-nya 3. Berarti 0,5. N1-nya ya, N1 lihat N1 L per Z. L-nya 1,5, ini 3 sama dengan 0,5 0,5 ya. Berarti I tau 1 itu sama dengan 0,5 ya. Ini L per Z-nya 0,5. 0,5 yang mana? 0,5 yang ini. Nah, ini 0,5 nih. Ya. Kemudian M-nya ini. M-nya yang garis lengkung-lengkung ini. Ambil yang 0,5. 0,5 yang ini. Nah, ini kita ini saya pointer. Nah, jadi ini nih, ambil yang ini. Nah, kemudian kita ini ini kan itu dapat itu. Nah, setelah dapat ini proyeksikan ke kanan, ke kiri. Nah, itu. Jadi ini dapatnya berapa nih? 0,05, 0,6, 0,78, 0,9. Berarti 0,05, 0,06, 78. Berarti itunya 0,081 misal. Nah, jadi dicari tau Z1-nya 1 itu sama dengan Q ya dikali I tau 1. Nah, Q-nya ini harusnya Q1. Ya. Q1 gimana? Q1 dari sini. Q1 itu sama dengan ya A1 dibagi A total dikali Q ya. Nah, A1-nya berapa? 1,5 dikali 1,5 dibagi 4 dikali 3. Berarti ini berapa? Dikali 5 ton. Ini ada 2. Jadi 1,5 bagi 2, 0,75. Jadi 0,75
0,75 dikali 5. Jadi kita hitung. Nol koma 75 dikali 5 sama dengan dibagi 4. Jadi 0,9375. Jadi Q1 ini sama dengan 0,9375 ton per meter. Nah, ini dicari nih. Diteruskan 0,9375 dikali ITO-nya 0,081. Nah, itu nanti dapat kalau ini dikali 0,081 ya. Iya, 0,081 itu dapatnya ini. Jadi tau Z1 ini tau Z1 ya. Ini jadinya 0,076. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk yang area 1 atau kotak 1. Kemudian seterusnya dicari kotak 2, kotak 3, kotak 4. Kemudian dicari totalnya. Jadi totalnya itu ini. Tau Z itu sama dengan 1 terus ya 2, 3, 4. Nah, untuk beban merata. Beban merata segi 4. Kemudian ini ada lagi di sini. Kalau dia di luar. Ya, kalau dia di luar, dia dibentuknya seperti ini. Ini kalau misalnya di luar, ini segitiga asalnya misalnya di sini. Taruh. Kalau misalnya ininya di sini ya, P-nya di sini. Jadi gimana caranya? Nah, ini beda lagi. Ya. Kalau yang satu ini beda lagi. Jadi carinya ini kan A, B, C, D, kan? Nah, ini dia dihubungkan. Nah, sampai membentuk segi 4 yang baru. Ya kan, segi 4 yang baru. Jadi dikasih nama A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Sehingga untuk dapat yang ini ya, jadi dibikinnya gini. Segi 4 yang besar ini ya. Segi 4 yang besar ini. Jadi tau P itu sama dengan segitiga yang 4 besar ini, sama mencarinya kayak yang tadi. Kotak 1 itu dicari tegangan Z1-nya. Ini sama. Nah, ini berarti ini DHPE ya. Nah, kemudian dikurang ya. Ini dikurang dikurang tau CHFP ya kan. Kemudian ini nih
kemudian di ini lagi, dikurang lagi ini. Nah, dikurang tau ABFE. Nah, atau ini lagi, ada lagi ya. Dia satu lagi seperti ini. Bentar saya. Ini atau bentuk yang seperti ini ya. Kalau misalnya ini ada ini ada P di sini, ya kan? Ini kita cari, jadi dia dibuat apa? Ini cari. Kalau ini ada A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian ini kita gambar sama kayak tadi ya. Gambar si 4 yang baru. Nah, kemudian ini tau P itu sama dengan apa yang besar ini. Nah, ini kita ini ya. Ini. Nah, yang besar ini. Nah, ini apa nih? A, B, C, D, E, F, ya kan? G, H. Jadi ini apa tau? A, E, P, H. PH, kemudian dikurang. Nah, yang baru ini, nah ini. Nah, ini dikurang tau BI PG. Kemudian dikurang lagi. Ini dikurang ini. Nah, dikurang JF PH. Kemudian ini karena dia ini ada satu ya. Ada satu yang apa tumpang tindih ya. Maka ini di sini ini plus CF PJ. Nah, itu. Jadi ada dua cara tadi, itu yang satu. Nah, ini sama. Ini dicari apa misalnya ini B, ini L. Nanti tinggal di ini. Ininya berapa, ya kan? L berapa? LAD, LDH, seperti itu. Ini sama. Ininya ditentukan berapanya. Nah, sehingga dapat apa? Tegangan pada titik P ini pada kedalaman Z. Misalnya ini P-nya di sini misalnya. Ini adalah Z. Nah, ini mengenai distribusi tegangan ya. Distribusi tegangannya jadi apa? Tegangan akibat pembebanan itu ya tidak hanya bekerja tegak lurus saja, akan tapi dia akan menyebar di bawah tapak pondasi ya. Nah, demikianlah apa materi untuk jadi demikian materi untuk distribusi tegangan kali ini ya. Apa ininya
Untuk contoh, mungkin minggu depan kita bahas lagi. Semoga materi kali ini dapat membantu dalam pengerjaan soal-soal nanti. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.